Bengkulu, tanah berjuta pesona, bumi Rafflesia dengan alam yang kaya, budaya yang terjaga dan nilai sejarah bangsa Indonesia. Tabuhan dol nan merdu dan membakar semangat, berpadu harmonis dengan tarian tradisional, menjadi penanda dimulainya tradisi turun-temurun masyarakat Bengkulu dalam menyambut Tahun Baru Islam. Sebuah festival berkelas internasional, Festival Tabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Intalika Restia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Emosi Nostalgia pada Festival Tabut terhadap Keterikatan Tempat Kota Bengkulu. United Nations World Tourism Organization memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan internasional pada tahun 2030 mencapai 1,8 miliar dengan tingkat pertumbuhan 3,3% per tahun atau hampir 43 juta wisatawan akan memasuki pasar pariwisata setiap tahunnya. Survei yang dilakukan The Telegraph pada tahun 2017 memperlihatkan pertumbuhan pariwisata Indonesia melebihi pertumbuhan pariwisata regional dan global. Hal ini menjadikan Indonesia masuk ke dalam 20 negara destinasi pariwisata yang memiliki pertumbuhan tercepat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki macam-macam budaya yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Salah satunya seperti kebudayaan dari Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu yang dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia terletak di pesisir pantai barat daya Pulau Sumatera dengan penduduk sekitar 2 juta jiwa. Data dari Badan Pusat Statistik Bengkulu menunjukkan adanya peningkatan wisatawan Nusantara yang memilih tujuan ke Provinsi Bengkulu sebagai destinasi wisata. Fakta ini menjadi pertimbangan utama yang mengharuskan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melakukan perbaikan dan inovasi, sehingga menciptakan kesan baik pada wisatawan yang akan sangat berpengaruh pada citra destinasi wisata di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilakukan bersinergi dengan pemerintah Kota Bengkulu dengan mengangkat wisata budaya setempat berupa Festival Tabut Kota Bengkulu. Tabut adalah upacara tradisional masyarakat Kota Bengkulu yang dilaksanakan untuk mengenang kepahlawanan dan wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW. Upacara Tabut mengandung aspek ritual dan non-ritual. Aspek ritual hanya boleh dilakukan oleh keluarga keturunan tertentu yang dikenal dengan kerukunan keluarga Tabut, sedangkan acara yang mengandung aspek non-ritual dapat diikuti oleh siapa saja. Upacara Tabut sekarang telah dikonsep sedemikian rupa menjadi Festival Tabut Bengkulu yang menarik minat pariwisata generasi muda dari para wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Kota Bengkulu yang kerap hadir pada Festival Tabut, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut, adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Pada penelitian ini menggunakan variabel emosi nostalgia, variabel nilai pengalaman dengan 5 dimensi antara lain nilai fungsional, nilai uang, nilai emosional, nilai sosial, dan nilai epistemik, variabel citra destinasi, dan variabel keterikatan tempat. Dari landasan teori penelitian didapatkan hasil H1, emosi nostalgia berpengaruh positif terhadap nilai pengalaman, H2, nilai pengalaman berpengaruh positif terhadap citra destinasi, H3, citra destinasi berpengaruh positif terhadap keterikatan tempat, H4, emosi nostalgia berpengaruh positif terhadap keterikatan tempat. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan oleh Liu et al. 2016. Kerangka penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. H1, emosi nostalgia berpengaruh terhadap nilai pengalaman. H2, nilai pengalaman berpengaruh terhadap citra destinasi. H3, citra destinasi berpengaruh terhadap keterikatan tempat. H4, emosi nostalgia berpengaruh langsung terhadap keterikatan tempat. Desain penelitian yang digunakan yaitu explanatory dengan dimensi waktu cross-sectional, teknik pengambilan sampel non-probability sampling, jenis purposive sampling dengan jumlah indikator 43. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data primer, dikumpulkan melalui survei online dengan jenis pernyataan tertutup menggunakan skala Likert 5 poin. Kuesioner disebarkan pada tanggal 20 April sampai dengan 27 April 2020, jumlah kuesioner diterima 281. Selanjutnya, definisi operasional variabel sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS 22.
Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linear sederhana dengan melakukan analisis koefisien determinasi dan melakukan uji hipotesis. Pada penelitian ini, mayoritas responden berasal dari Pulau Sumatera, dan pada penelitian ini mayoritas responden berdomisili di Pulau Sumatera. Responden mayoritas berjenis kelamin perempuan sejumlah 153 orang. Hal ini sesuai dengan ketertarikan perempuan untuk berkunjung ke Festival Tabut Bengkulu yang juga memberikan tempat untuk berbelanja. 239 responden tergolong generasi Z atau anak muda dengan kelahiran 1995 sampai dengan 2010. Hal ini menunjukkan kelompok usia yang datang ke Festival Tabut Bengkulu adalah usia remaja hingga dewasa awal yang tertarik pada hal-hal fantasi. Responden pada penelitian ini mayoritas memiliki pendidikan terakhir sarjana atau S1, sehingga responden tidak mengalami kesulitan dalam memahami item pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner. Mayoritas pekerjaan responden yang mengisi kuesioner penelitian sebagai pegawai swasta atau BUMN atau BPD sebanyak 99 responden. Mayoritas responden penelitian memiliki pendapatan per bulan kurang dari sama dengan 1.600.000. Responden pada penelitian ini mayoritas merupakan orang-orang yang telah lebih dari 10 kali berkunjung ke Festival Tabut Bengkulu, sehingga tanggapan atas pernyataan pada kuesioner yang diberikan perlu dipertimbangkan. 227 responden pada penelitian ini mayoritas generasi Z memilih berkunjung ke Festival Tabut Bengkulu bersama teman. Mayoritas responden pada penelitian ini mendapatkan informasi Festival Tabut Bengkulu melalui jejaring sosial. Hal ini sesuai dengan kecenderungan generasi Z untuk lebih banyak menghabiskan waktu mengonsumsi gadget dibandingkan media elektronik lainnya. Tanggapan tertinggi pada emosi nostalgia terdapat pada indikator ketiga. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan acara banyaknya visualisasi bangunan tabut yang ditampilkan dan terlihat sangat indah. Tanggapan terendah pada indikator kedua menunjukkan bahwa responden merasakan kurangnya edukasi atau informasi yang didapatkan mengenai tokoh sejarah pada Tabut Bengkulu. Tanggapan tertinggi pada dimensi nilai fungsional terdapat pada indikator kedua. Hal ini karena responden sangat memperhatikan susunan acara yang berjalan pada Festival Tabut Bengkulu. Tanggapan terendah pada indikator keempat menunjukkan bahwa pengunjung menyadari kurangnya pengorganisasian kerja pelaksanaan acara, sehingga sedikit keteledoran ataupun kesalahan dalam pelaksanaan acara akan tetap terlihat, walaupun secara keseluruhan acara tetap berjalan baik. Tanggapan tertinggi pada dimensi nilai uang terdapat pada indikator 6 dan 8. Tingginya tanggapan pada indikator ini dikarenakan responden mayoritas memiliki pendapatan per bulan yang belum lebih dari cukup, sehingga harga akan menjadi hal yang sangat dipertimbangkan ketika berbelanja. Tanggapan terendah pada indikator ketujuh, di mana responden cenderung memberikan tanggapan netral yang artinya pengalaman berbelanja yang responden rasakan kadang sesuai dengan harapan dan kadang tidak sesuai dengan harapan responden. Tanggapan tertinggi pada dimensi nilai emosional terdapat pada indikator 10. Tingginya tanggapan pada indikator ini dikarenakan apabila responden mengikuti pelaksanaan festival, responden ikut bersemangat dan merasakan kemeriahan pada Festival Tabut Bengkulu. Tanggapan terendah pada indikator ke-9 dikarenakan responden tidak merasakan setelah melakukan kunjungan akan membuat diri mereka merasa lebih baik dari sebelum berkunjung ke Festival Tabut Bengkulu. Pada dimensi nilai sosial, responden tidak merasakan adanya pengaruh yang signifikan pada kehidupan sosialnya setelah melakukan kunjungan. Tanggapan tertinggi pada dimensi nilai epistemik terdapat pada indikator 20. Tingginya tanggapan dikarenakan Festival Tabut Bengkulu benar-benar memberikan sesuatu yang baru dan membuat masyarakat kagum pada kebudayaan tabut yang memiliki ciri khas tersendiri. Pada indikator ke-17 dan ke-19, memperlihatkan hal yang sebenarnya dibutuhkan pengunjung ketika berkunjung ke Festival Tabut. Indikator keingintahuan dan edukasi merupakan sesuatu yang berbeda. Hasil mengindikasikan masih banyaknya keingintahuan atau rasa penasaran pengunjung mengenai berbagai hal seputar tabut yang masih belum terjawab setelah langsung berkunjung ke Festival Tabut Bengkulu. Tanggapan tertinggi pada variabel citra destinasi terdapat pada indikator 2 dan 5. Tingginya tanggapan ini dikarenakan pada konsep acara benar-benar mengilustrasikan kejadian di masa lalu yang dipenuhi dengan berbagai macam kebudayaan tabut kota Bengkulu. Beberapa atribut yang mendapat penilaian terendah dari responden haruslah diperhatikan. Tanggapan responden pada variabel keterikatan tempat, peneliti menemukan fakta bahwa kepuasan seseorang tidak memengaruhi keputusan untuk berlama-lama menikmati acara tersebut. Hal ini terlihat pada tanggapan indikator 1, memiliki nilai tinggi sedangkan memiliki respon yang lebih rendah saat menjawab indikator 4.
Tanggapan terendah pada indikator 5 menunjukkan bahwa pengunjung Festival Tabu Bengkulu sebenarnya menyadari masih perlunya dilakukan peningkatan pada standar kualitas acara Festival Tabu Bengkulu apabila dibandingkan dengan acara-acara kebudayaan di tingkat nasional. Koefisien regresi variabel emosi nostalgia memiliki nilai 0,660 dan bernilai positif. Koefisien regresi variabel nilai pengalaman memiliki nilai 0,786 dan bernilai positif. Koefisien regresi variabel cita destinasi memiliki nilai 0,734 dan bernilai positif. Koefisien regresi variabel emosi nostalgia memiliki nilai 0,606 dan bernilai positif. Variabel independen emosi nostalgia dapat memberikan pengaruh sebesar 43,5%, sedangkan 56,5% dipengaruhi variabel-variabel lain. Variabel independen nilai pengalaman dapat memberikan pengaruh sebesar 61,9%, sedangkan 38,1% dipengaruhi variabel-variabel lain. Variabel independen cita destinasi dapat memberikan pengaruh sebesar 53,9%, sedangkan 46,1% dipengaruhi variabel-variabel lain. Variabel independen emosi nostalgia dapat memberikan pengaruh sebesar 36,7%, sedangkan 63,3% dipengaruhi variabel-variabel lain. Berdasarkan uji T, maka diperoleh hasil variabel emosi nostalgia, variabel nilai pengalaman, cita destinasi, dan keterikatan tempat memiliki nilai T signifikan kurang dari 0,05. Maka HA diterima dan H0 ditolak. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa emosi nostalgia berpengaruh positif pada nilai pengalaman Festival Tabu Bengkulu, nilai pengalaman berpengaruh positif pada citra destinasi Festival Tabu Kota Bengkulu, citra destinasi berpengaruh positif pada keterikatan tempat Festival Tabu Kota Bengkulu, emosi nostalgia berpengaruh positif pada keterikatan tempat Festival Tabu Kota Bengkulu. Pada pariwisata, nilai fungsional penting karena adanya masalah keamanan dan perencanaan yang diperlukan untuk meminimalkan resiko. Williams Nasuta 2009. Teori tersebut menunjukkan perlunya penerapan aturan yang jelas dan telah disesuaikan sebelumnya dengan keadaan masyarakat Kota Bengkulu mengenai penerapan harga, bentuk barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, fasilitas ataupun layanan yang akan digunakan serta diberikan pada pelaksanaan Festival Tabu Bengkulu. Studi pariwisata telah mengakui adanya hubungan nilai epistemik dengan nilai pengalaman yang dirasakan para wisatawan. Menurut Williams Nasuta 2009, nilai epistemik pada Festival Tabu Bengkulu harusnya ditunjang dengan pengetahuan yang diberikan kepada wisatawan untuk membentuk nilai pengalaman. Dibutuhkan sarana edukasi untuk melengkapi perjalanan Festival Tabu Bengkulu yang dilaksanakan 10 hari. Sehingga untuk wisatawan yang baru pertama kali berkunjung dapat memahami jalan cerita acara yang sedang dilaksanakan, bukan hanya datang pada malam puncak acara kemudian baru memahami mengenai sejarah dari Tabut. Menurut Atkinson et al. 2018, keterlibatan sosial pengunjung selama pengalaman kunjungan secara bersamaan menempatkan kepuasan untuk memperkuat keterikatan tempat pada tempat kunjungan. Perlunya dibuatkan struktur yang jelas dan sudah dikonsep jauh sebelum acara mengenai Festival Tabu Bengkulu yang akan dilaksanakan. Rencana yang telah disusun harusnya bersinergi dengan berbagai pihak di Provinsi Bengkulu. Kesuksesan menjalankan acara akan menghasilkan kekaguman dari para wisatawan terhadap Festival Tabu Bengkulu. Menurut Praek dan Ryan 2011, tindakan positif dari pengunjung untuk mengunjungi kembali suatu tujuan dapat dikelompokkan seperti positif word of mouth ke suatu tujuan kepada teman dan kerabat berdasarkan pengalaman positif di tempat tujuan seperti infrastruktur dan fasilitas yang baik. Pada pelaksanaan upacara Tabu Bengkulu yang terdiri dari acara kolosal dan ritual, hendaknya saling terintegrasi sehingga dapat saling membangun dan melestarikan kebudayaan yang pernah ada. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan pemahaman dari segelintir orang, hendaknya hal tersebut diluruskan dan demi kemajuan Festival Tabu Bengkulu. Penelitian ini masih terdapat keterbatasan pada responden penelitian yang digunakan dan masih terbatasnya landasan teori yang digunakan. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan responden dengan kunjungan terakhir tahun 2019 dan memperkaya landasan teori yang digunakan pada variabel penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.